Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trino Payanda, salah satu peserta Diklat Kepemimpinan Pengawas di lingkungan BKPSDM Kota Lubuk Linggau. Paparan ini terkait tugas esai Agenda 1 yang saya beri judul Kepemimpinan Pancasila dalam Mengatasi Tantangan Polarisasi Sosial di Era Digital. Jadi dalam era digital sekarang ini, semakin berkembang, dunia telah mengalami perubahan fundamental dalam cara berinteraksi, berkomunikasi, dan mendapatkan informasi. Tetapi di balik kemajuan teknologi tersebut, ada isu aktual yang sangat penting, yaitu polarisasi sosial. Tantangan ini terutama muncul akibat penggunaan media sosial yang tidak terkendali, kebablasan, ya. Adanya penyebaran pandangan ekstrim, kemudian memperdalam jurang, sehingga memperdalam jurang di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam konteks inilah, ya, kepemimpinan Pancasila memiliki peran krusial untuk mengatasi masalah polarisasi tersebut, yang tentu saja akan merongrong kesatuan dan harmonisasi sosial. Jadi apa yang dinamakan dengan polarisasi sosial, ya, perlu kita ketahui. Jadi polarisasi sosial ini adalah fenomena ketika masyarakat terpecah menjadi kelompok-kelompok, terkotak-kotakan, ya, terpolakan, yang berbeda pandangan, ya. Ada yang kelompok pandangannya A, pandangannya B, ya, terpolakan, kemudian terkotakkan. Ada yang keyakinannya A, kemudian keyakinan B, dan nilai-nilai, ya. Jadi ada perbedaan pandangan, kemudian keyakinan dan nilai-nilai. Kemudian salah satu akar dari permasalahan utama adalah informasi tadi. Adanya penyebaran informasi yang tidak terverifikasi atau bahkan hoax, ya, di media sosial. Ketika kita dapat informasi, kemudian langsung di-share ke grup keluarga kah, ke grup kantor kah, padahal belum tentu informasi itu valid, ya, terverifikasi. Jadi permasalahan utama adalah penyebaran informasi yang tidak terverifikasi atau bahkan hoax, ya, di media sosial, kemudian informasi yang salah atau tendensius, ya, termasuk juga dapat menciptakan persepsi yang berbeda di antara kelompok-kelompok tersebut, yang pada gilirannya memperkuat polarisasi tersebut, ya, yang pada gilirannya memperkuat perpecahan. Selain itu, harus adanya filter atau mekanisme di mana si individu ini, orang yang menerima informasi ini, hanya terpapar satu pandangan, ya, satu pandangan yang sesuai dengan keyakinan mereka, yang juga tentu ini akan memperburuk situasi. Baru-baru ini kita melihat atau kita mendengar di salah satu masjid ada demonstrasi, kemudian si pendemo ini berlindung di dalam kawasan masjid. Kemudian diliput seolah-olah anggota kepolisian masuk masjid tanpa melepaskan sepatunya. Padahal diverifikasi, dinyatakan bahwa itu bukan lingkungan di dalam tempat beribadah, tapi kawasan masjid, tapi bukan tempat beribadah, ya. Itu salah satu contoh daripada penyebaran informasi yang terpolarisasi, yang salah satu contoh informasi yang bisa menjadi informasi yang terpolarisasi, ya. Selain itu, kemudian polarisasi juga dapat diperparah, ya, oleh isu yang tadi, ya, isu-isu agama, kemudian suku, politik. Ya, perbedaan pandangan politik, apalagi ini sudah mendekati tahun politik, ya. Tahun depan ada tahun politik. Ada 3 kubu mungkin yang akan menjadi kontestan politik, dan mungkin ini juga akan terpecah, ya.
salah satu kubu tentu akan memberikan informasi atau, black campaign terhadap kelompok atau kubu lainnya ya. Kegiatan ini kegiatan di media sosial seringkali terkesan berlangsung dalam lingkaran kecil ya, yang hanya menguatkan pandangan yang sudah ada, tanpa upaya mendengarkan pandangan dari kelompok lain, sehingga berakibat pola pikir ya, kami melawan mereka atau kita melawan dia, semakin semakin menguat ya. Itu adalah, akar dari permasalahan dalam dalam polarisasi sosial di era digital tersebut. Nah, bagaimana peran saya selaku pimpinan, kepala sub bagian tata usaha yang perlu saya lakukan terhadap, jajaran saya di Lapas Narkotika kelas 2B Banyu Adapun peran, yang pertama selaku kepala sub bagian tata usaha, saya harus menjadi teladan ya, saya harus menjadi teladan dalam berkomunikasi dengan adil, bijaksana, dan menghormati semua pandangan. Jadi ada prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian prinsip persatuan Indonesia, perlu dijunjung tinggi untuk menciptakan lingkungan yang inklusif. Jadi, eee, saya harus adil mendengar kedua belah pihak mungkin ya, kalau dalam dalam lingkungan kantor ada dua pihak yang berseberangan terkait pandangan politik mungkin ya, saya harus dengar dulu dua-duanya, saya harus adil ya. Kemudian prinsipnya yaitu satu, persatuan Indonesia ya, bahwa, eee, walaupun berbeda pandangan politik, berbeda agama misalnya, berbeda suku, ya kita itu tetap satu dalam lingkungan kerja, Lapas Narkotika Banyuasin. Kemudian peran kedua, saya selaku pimpinan atau kepala subbagian tata usaha, perlu mendorong ya, perlu mendorong pendidikan digital dan literasi informasi di lingkungan saya. Jadi kepada bawahan, saya harus mendorong, memberikan, eee, internalisasi bahwa sangat penting literasi digital dan apa, melek digital dan melek literasi. Sangat penting untuk memverifikasi setiap informasi yang masuk, sangat penting untuk menyaring informasi yang masuk, jangan langsung di-share, langsung dipercaya. Seketika itu juga harus cross check dulu, apakah informasi ini valid ataukah informasi yang hoax ya, apakah black campaign ataukah, eee, fitnah ya, termasuk di dalam situ. Kemudian ya, saya ajarkan bagaimana cara menyaring dan memverifikasi informasi, dan tentu saja akan membantu mengurangi penyebaran hoax dan informasi yang tidak benar. Kemudian selanjutnya, peran ketiga, saya akan adakan promosi dan dialog. Apabila sudah ada polarisasi di lingkungan kerja saya, akan saya adakan promosi dialog dan perbincangan antar kelompok yang, terpecah tersebut. Ini sangat penting. Apabila sudah terjadi polarisasi, jadi saya harus ikut berpartisipasi atau terjun langsung ya, dalam diskusi lintas kelompok tersebut, untuk meredam pemikiran yang sempit ya, dan ekstrim. Jadi dalam konteks ini ada prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan atau sila keempat, harus diutamakan. Nah, kemudian peran yang keempat selaku kepala subbagian tata usaha, eh, saya harus turut membangun budaya toleransi dan saling menghormati. Ini sangat vital. Jadi menerapkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Saya tekankan pada jajaran saya bahwa walaupun kita berbeda pandangan politik, berbeda suku, berbeda agama, berbeda keyakinan ya, kita adalah satu, kita adalah bangsa Indonesia. Nah, tentu saja ini akan mendukung kegiatan dan yang mempererat keberagaman budaya juga ya, dan agama dapat membantu melawan polarisasi. Ya. Itu, adalah peran serta saya selaku, kepala subbagian tata usaha, ada 4, untuk, meredam atau untuk mengatasi tantangan polarisasi sosial di era digital.
Kemudian dapat disimpulkan bahwa, tantangan polarisasi sosial di era digital ini adalah isu yang aktual, memang perlu mendapat perhatian yang sangat serius. Dalam menghadapi masalah seperti ini, seorang pemimpin harus memegang peran utama dalam membangun dialog, toleransi, dan persatuan di tengah keragaman, masyarakat, keragaman, jajaran petugas. Dengan menjalankan nilai-nilai Pancasila, insya Allah sebagai kepala bagian tata usaha dapat memimpin jajaran saya untuk menjadi eh, menuju arah yang lebih positif ya. Kemudian mengurangi ketegangan dan menciptakan lingkungan yang harmonis di tengah arus informasi yang semakin kompleks ya. Nah, bukan saja hanya di dalam lingkungan kerja di lingkungan lapas narkotika Banyu Asin, diharapkan juga setiap petugas juga eh, membawa hal-hal positif ini di lingkungan rumah mereka ya. Juga memberikan pendidikan literasi digitalisasi kepada lingkungan rumah pergaulan mereka ya, di kampung-kampungnya. Jadi juga harus ditularkan, jangan cuma berhenti atau jangan cuma diam melihat adanya informasi yang hoax misalnya. Itu akan mempercepat timbulnya polarisasi. Apalagi isu sekarang ya banyak tawuran-tawuran remaja, kemudian banyak kenakalan-kenakalan remaja. Itu sangat mudah kalau ada apa namanya orang yang ingin memperkeruh suasana, apalagi mendekati tahun politik, ya sangat mudah memicunya ya seperti seperti sumbu ya, tinggal dikasih korek aja langsung langsung meledak ya. Seperti itulah. Ya demikian eh, yang dapat saya sampaikan terkait dengan peran kepemimpinan dalam mengatasi tantangan polarisasi sosial di era digital. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, terutama dalam memenuhi eh, tugas saya selaku peserta diklat kepemimpinan pengawas di lingkungan BKPSDM Lubuk Linggau. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri paparan saya dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.